Bab 058. Yah, wanita itu memang penuh teka-teki, Cap. Tinggal kita sebagai pria saja bagaimana menanggapinya. Yang penting bersabar, itu kuncinya. Firza mendengarkan saja nasihat dari Mayor Ilham. Apa mungkin lebih baik ia memakai nasihat tersebut? Dengan jangan terlalu mengganggu Zaida terlebih dahulu karena wanita itu masih menenangkan diri. Masalahnya adalah, apakah Firza kuat? Sementara itu di kantor polisi. Kasus yang dilakukan 3 bersaudara Nino, Nicholas, Nicky itu masih terus didalami. Valeri juga sibuk bolak-balik ke kantor polisi untuk memberikan keterangan sebab ia sendirilah yang mengungkap semua kebusukan satu keluarga tersebut. Kondisi Nino dan Nicholas masih aman. Keduanya kooperatif. Satu-satunya yang merepotkan hanya Nicky. Telah ditahan di kantor polisi sampai hukumannya dijatuhkan dan selama berada di kantor polisi itu, Nicky menunjukkan kelakuan-kelakuan yang tidak waras. Siang ini, Nicky tantrum. Ia berteriak-teriak marah dan meminta dibebaskan. Penampilannya berantakan dan suaranya sampai serak karena terus-terusan berteriak. Lepasin. Lepasin. Aku mau keluar. Aku nggak salah. Bang Firza. Bang Firza. Petugas yang berjaga menghampiri Nicky dan menegurnya berkali-kali, tetapi teguran itu sama sekali tidak digubris. Nicky menangis meraung-raung. Aku cinta sama Bang Firza. Aku mau sama Bang Firza. Lepasin. Bang Firza sekarang pasti lagi nungguin aku. Petugas sampai lelah menangani Nicky. Bahkan ketika sudah ditegur dengan keras pun, Nicky tidak takut. Nicky memukul-mukul pintu tahanan dengan kencang hingga tangannya memar di sana-sini. Lepas. Lepas. Aku nggak suka di sini. Jijik. Aku mau pulang. Bang Nino, Bang Nicholas tolongin Nicky cepat. Petugas geleng-geleng kepala. Mohon tenang. Anda mengganggu orang lain. Nicky mengacak rambutnya sendiri. Keluarkan aku. Cepetan. Aku mau nikah sama Bang Firza. Nanti aku telat. 77. Aku udah dandan cantik, aku udah siap nikah. Lepasin aku. Si petugas kaget mendengarnya. Nicky menunjukkan gejala halusinasi yang parah. Jangan-jangan dia. 78. Petugas yang berjaga resah melihat kondisi Nicky sehingga ia pun langsung menghadap kepada atasannya untuk melaporkan apa yang terjadi kepada gadis itu. Ketika si petugas melaporkan kondisi Nicky kepada atasannya, kebetulan sang atasan baru saja selesai berbicara dengan Valeri. Mendengar nama Nicky disebut oleh petugas tersebut, Valeri penasaran. Ada masalah dengan Nicky, Pak? Tanya Valeri. Si atasan menyuruh petugas itu pergi baru ia kembali kepada Nicky. Saya baru saja mendapatkan kabar bahwa saudari Nicky mengamuk meminta untuk dikeluarkan. Tantrum. Saya rasa itu wajar. Dia mungkin ingin bebas, ucap Valeri. Petugas baru saja melaporkan bahwa saudari Nicky mengalami halusinasi berat dan itulah yang membuat situasi menjadi mengkhawatirkan. Valeri kaget. Boleh saya melihatnya, Pak? Si atasan awalnya ragu, tetapi berhubung Valeri lah yang mengungkap kasus ini, akhirnya ia pun diizinkan untuk melihat kondisi Nicky dengan pengawalan ketat. Ketika bertemu dengan Nicky, Valeri terkejut. Nicky tampak berantakan dan terus meracau menyebut-nyebut nama Firza. Sejak kapan dia seperti ini, Pak? Tanya Valeri. Sepertinya belum lama. Dia semakin parah hari ini. Valeri menatap prihatin dengan kondisi Nicky. Namun,
Apapun alasannya dia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Valeri harap mental Nicky baik-baik saja, sebab jika ada masalah dengan kesehatan mentalnya, proses hukum Nicky akan terhambat. Valeri tidak mau itu. Nicky sudah melakukan kejahatan besar. Jangan sampai ia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya gara-gara itu. Nicky tiba-tiba melihat Valeri. La yang awalnya meringkuk sambil meracaukan nama Firza tiba-tiba berteriak sambil menunjuk-nunjuk Valeri. Kamu, keluarkan aku dari sini. Kamu menghancurkan pernikahanku dengan Bang Firza. Valeri kaget. Ia geleng-geleng kepala melihat hal tersebut tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Valeri pergi bersama si atasan, mengabaikan Nicky yang masih terus menjerit histeris. Sebelum pulang, Valeri bertanya kepada si atasan polisi tersebut, dengan kondisi seperti itu, mau ambil tindakan seperti apa untuk Nicky. Melihat kondisinya yang halusinasi berat dan tidak bisa mengendalikan emosinya, kami akan memanggil profesional untuk melakukan pemeriksaan. Semoga hasilnya tidak terlalu buruk. Valeri mengangguk. Baik, kalau ada sesuatu yang penting tolong saya selalu dikabari ya Pak sama Pak Kapten. 79. Juga. Baik, Bu. Setelahnya, Valeri pun pulang. Di rumah orang tuanya, Zaida merasa benar-benar bosan. Bukan berarti ia tidak betah di sana, hanya saja ia merasa tidak tenang. Sialnya, ia sama sekali tidak tahu apa yang membuatnya tidak tenang. Zaida memeriksa ponselnya, ia membaca pesan-pesan yang dikirimkan Firza sejak Zaida menginap di rumah orang tuanya. Semua pesan itu tidak ada yang Zaida balas. Pesan terakhir dikirimkan Firza sudah cukup lama, beberapa jam yang lalu. Tumben dia nggak kirim pesan lagi, biasanya spam terus tiap jam, gumam Zaida tanpa sadar. Tersadar dengan gumamannya sendiri, Zaida langsung menggeleng kencang. Apa sih? Kok aku jadi kayak lagi nungguin chatnya Mas Firza? Zaida kesal dengan dirinya sendiri. Ia pun keluar kamar dan mencuci mukanya di kamar mandi. Setelah itu, Zaida memakai cadarnya dan keluar untuk menyapu halaman. Halaman rumah Abah dan Uminya tidak terlalu kotor. Di halaman itu hanya ada satu pohon dan daun keringnya pun tidak gugur terlalu banyak. Apalagi, Umi juga rajin membersihkan halaman, entahlah, Zaida hanya butuh pengalihan saja dari suasana hatinya yang rumit ini. Umi mendengar suara orang menyapu di halaman jadi ia keluar dan malah melihat Zaida menyapu daun kering yang hanya beberapa helai itu. Rum, kamu ngapain siang-siang begini? Panas loh. Zaida menoleh. Nyapu halaman, Mi. Umi geleng-geleng kepala. Ya Allah, daun kering cuma 2 helai aja kamu sapu. Udah biarin aja. Nanti kamu pusing kepanasan gitu. Zaida menggeleng. Nggak cuma 2 helai kok, Mi. Itu ada beberapa. Umi menghela napas panjang. Zaida, kamu itu ada-ada aja. Ya sudah, jangan lama-lama di halaman, masih panas ini nanti kepala kamu pusing. Zaida mengangguk. Iya, Umi. Sebentar, Zaida selesaikan dulu. Umi kembali masuk ke dalam, sementara Zaida lanjut menyapu daun kering yang hanya beberapa helai itu. Ketika sedang memasukkan daun-daun kering itu ke bak sampah, Bu Hasna kebetulan lewat dan melihat Zaida. Loh, Zaida. Siang panas gini nyapu halaman. Sapa Bu Hasna. Zaida tersenyum di balik cadarnya sambil mengangguk. Hehe, iya Bu. Daunnya udah banyak.
Bu Hasna memperhatikan cikrak yang digunakan Zaida untuk memindahkan daun-daun kering itu ke keranjang sampah dan ia mengernyit ketika melihat hanya ada beberapa helai daun saja di sana. Namun, Bu Hasna tidak 80. Berkomentar tentang itu, ia malah berpikir mungkin Zaida sangat mencintai kebersihan makanya hanya beberapa helai daun kering yang jatuh saja langsung disapu sampai bersih. Begitu ya. Kalau gitu ibu permisi dulu ya, ada keperluan di rumah Bu Lin seberang sana. Zaida mengangguk. Iya, Bu Hasna. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Bu Hasna berlalu pergi, Zaida terus memperhatikan wanita itu hingga menghilang. Melihat kebaikan Bu Hasna dan Pak Firhan, Zaida masih saja heran mengapa Dirga bisa bersikap seperti itu. Maksudnya, kedua orang tua Dirga itu baik, sudah pasti Dirga mendapatkan asuhan yang baik pula, tetapi mengapa pria itu justru berbanding terbalik dengan kedua orang tuanya? Kasihan sekali Bu Hasna dan Pak Firhan kalau tahu kelakuan Mas Dirga kayak gitu, gumam Zaida. Bu Hasna dan suaminya itu baik. Mereka sangat berharap menjadikan Zaida menantu, tetapi ketika akhirnya gagal dan Valeri lah yang menjadi menantu mereka, keduanya menerima dan memperlakukan Valeri dengan baik. Tiba-tiba, Zaida jadi terpikirkan mengenai Valeri juga. Wanita itu sudah banyak membantu Zaida. Kalau sampai ia tahu Dirga masih mengganggu Zaida yang notabene sudah menjadi istri orang, kira-kira bagaimana perasaan Valeri? Zaida takut hal itu akan mempengaruhi hubungannya dengan Valeri. Zaida menggeleng pelan. Semoga semuanya baik-baik saja. Selesai menyapu halaman, Zaida ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Ia ke kamar dan memeriksa ponselnya lagi. Sekilas, Zaida agak antusias ketika melihat ada notifikasi pesan masuk. Ia pikir, itu dari Firsa. Namun, antusiasme sekilas Zaida seketika sirna ketika melihat bahwa notifikasi pesan itu bukan dari Firsa. Zaida mengerutkan keningnya. Ini, dari Mas Dirga. Gumamnya kaget. Dirga baru saja pulang ke rumahnya. Di sana, Valeri sudah menunggu dan langsung memasang senyum lebar melihat Dirga datang. Yang, panggil Valeri. Jawab Dirga cuek. Ia malah fokus menatap layar ponselnya. Valeri kesal. Ia berdiri dan langsung merebut ponsel Dirga, membuat pria itu langsung mengerang kesal. Val, apaan sih? Balikin HP-nya. Bentak Dirga. Valeri kaget mendengar bentakan itu. Kamu apaan sih? Tiba-tiba bentak-bentak gitu. Ya makanya jangan lancang ngerebut HP orang. Sahut Dirga. Balikin. Valeri mendengus kesal dan mengembalikan benda persegi panjang tersebut. Ya udah, nih. Santai aja kali. Dirga tidak menjawab. Ia malah kembali fokus menatap layar ponselnya. Entah apa yang dilakukan pria itu. Setahu Valeri, Dirga bukan maniak game, jadi tidak mungkin pria itu sedang bermain game. Lantas, apa sebenarnya yang 81 dilakukan Dirga dengan ponselnya itu sampai sangat fokus dan bahkan mengabaikan Valeri. Yang, nanti malam kita makan berdua yuk. Kencanlah. Sejak kita menikah belum pernah dinner romantis sama sekali. Padahal dulu pas pacaran kamu sering ngajakin. Dirga duduk di kursi ruang tengah dan masih fokus pada ponselnya, sama sekali tidak menatap Valeri. Males, capek. Valeri mendecak kesal. Sekali-sekali aja, yang. Udah lama lo kita nggak kencan.
Kayak anak remaja aja kencan segala. Lagian makan di luar bikin boros aja, sahut Dirga. Valeri merengut. Ya elah, sebelumnya juga kamu sering ngajakin. Kalau soal duit, aku yang bayar deh. Bukan cuma kamu aja yang punya duit kali, yang. Dirga memutar bola matanya. Kapan-kapan aja. Valeri merengek. Masalahnya ia merasa terabaikan oleh Dirga. Perlakuan Dirga terlalu berbeda kepadanya semenjak menikah. Bukannya lebih romantis malah lebih asing. Valeri juga tidak mengerti mengapa Dirga berubah sejauh itu. Yang, ayolah, please, mohon Valeri. Dirga mengembuskan napas kasar. Nggak usah ngerengek. Order makanan ajalah nanti terus makan di rumah, sama aja. Ya nggak samalah, kalau makan di luar, kan sekalian cari angin. Di dalam rumah juga ada angin kok. Valeri kesal sendiri dengan jawaban Dirga. Kamu ini kenapa sih? Diajak makan di luar doang nggak mau. Kan aku udah bilang, capek. Order makanan aja terus makan di rumah, enak nggak usah ribet jalan keluar, nggak capek juga. Valeri menatap Dirga dengan kesal. Dari tadi ngapain sih, Yang? Perasaan fokus amat sama HP. Aku juga baru pulang loh, kamu nggak nanya aku dari mana tadi. Dirga menghela nafas pelan dan langsung menyelonong ke kamar mandi setelah meletakkan ponselnya di meja secara asal. Valeri mendecak kesal melihat Dirga mengabaikannya begitu saja. Valeri merasa benar-benar tidak dihargai sama sekali. Setelah Dirga pergi ke kamar mandi, Valeri kembali duduk dengan suasana hati yang buruk. Lalu, matanya menatap ponsel Dirga yang tergeletak di meja. Secuil rasa penasaran tiba-tiba menyeruak masuk ke dalam hatinya. Valeri menengok ke belakang untuk memastikan bahwa Dirga masih di dalam kamar mandi. Setelah itu ia mengambil ponsel Dirga yang tergeletak di meja dan menyalakannya. Sebenarnya ponsel Dirga dikunci dengan sandi, tetapi Valeri pernah memperhatikan Dirga membuka kata sandi ponselnya sehingga ia bisa membuka ponsel pria itu. Setelah kata sandi ponsel itu sudah terbuka, Valeri langsung mengecek chat Dirga. Di situ, Valeri mengernyit heran ketika melihat ada satu chat yang di pin paling atas. Nama kontaknya pun aneh. Kimura. Nama apaan nih? Kayak nama Jepang. 82. Nama kontak itu aneh, apalagi kode negara nomornya pun kode Indonesia, jadi Valeri curiga. Ia hendak membuka chat tersebut, tetapi tiba-tiba Dirga datang dan langsung merebut ponselnya. Valeri kaget luar biasa. Jantungnya seperti Dirga lepas gara-gara itu. Jangan lancang. Main ambil HP orang dan buka-buka dalamnya lagi. Valeri melihat tatapan super dingin dari Dirga dan hal itu membuatnya agak bergidik ngeri. Namun, Valeri berusaha untuk talk gentar. Apaan sih? Aku, kan istri kamu, bukan orang lain. Cek, udahlah order makanan sana, kata Dirga. Setelah itu ia kembali ke belakang sambil mengantungi ponselnya. Melihat gelagat Dirga, Valeri jadi kepikiran. Itu siapa ya? Kenapa dia sampai kayak gitu pas aku lihat HP-nya? Nggak mungkin kan dia selingkuh. 83. Valeri berusaha menahan kecurigaannya. Akhirnya, ia pun order makanan untuk makan malam bersama Dirga. Namun, sepanjang makan malam Valeri kesal. Apalagi, ditambah kelakuan Dirga yang terkesan mengabaikannya juga. Mereka makan malam bersama, tetapi Dirga malah sambil main ponsel terus-terusan. Hal itu tentu saja membuat Valeri seperti tidak dianggap. Selesai makan malam,
Valeri bersungut-sungut. Ia diam saja dan ikut-ikutan mengabaikan Dirga. Lama-lama, Dirga sadar sendiri kalau ada yang aneh dengan Valeri. Masalahnya, Dirga tahu benar kalau Valeri itu banyak bicara, jadi ketika tiba-tiba diam begini jelas Dirga heran. Kenapa? Kok tumben diem aja? Tanya Dirga. Valeri mendengus pelan. Batmut, minta keluar buat dinner bareng aja nggak mau, jawabnya sinis. Dirga memutar bola matanya kesal. Apaan sih? Nggak usah kayak anak kecil deh. Nggak usah ngerengek terus. Perkara sepele juga.